Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Fathiyah Nopriani STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya Muhammad Rifki Toha Anas dengan nomor induk mahasiswa 2210803009 dari kelas 2283A ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi untuk memenuhi penilaian UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun materi yang saya pilih yaitu tentang e-commerce. Untuk materi lebih lanjut yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang pengertian dari e-commerce itu sendiri. Yang kedua ada komponen dalam e-commerce. Yang ketiga ada jenis-jenis e-commerce beserta contoh-contohnya. Yang keempat ada manfaat dari e-commerce itu. Yang kelima ada tantangan dalam membangun e-commerce. Yang keenam ada contoh studi kasus dalam e-commerce, dan yang terakhir atau yang ketujuh ada kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Pengertian dari e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian ataupun penjualan dari suatu produk ataupun jasa serta informasi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, perangkat mobile, transfer dana yang elektronik, sistem manajemen inventory yang otomatis, serta sistem pengumpulan datanya juga yang otomatis. Lanjut, yang kedua yaitu komponen dalam e-commerce. Komponen ini sangat diperlukan dalam membangun e-commerce, yang dimana bertujuan untuk kayak memperlancar dan mempermudah pada saat proses operasional e-commerce itu sendiri. Komponen pertama yaitu ada produk. Produk ini dibagi menjadi dua tipe atau dua jenis. Yang pertama ada produk digital dan juga produk fisik. Yang kedua yaitu ada platform e-commerce dan cara penerima pesanan. Platform e-commerce ini sangat diperlukan karena yang kita tahu kegiatan e-commerce ini dilakukan secara online atau daring, yang dimana memerlukan teknologi. Jadi para pengusaha atau pelaku bisnis dari e-commerce ini membutuhkan domain dan hosting untuk membuat web tempat platform mereka berjualan sebagai media pemasaran. Sedangkan cara menerima pesanan dapat dilakukan dengan menggunakan email ataupun sosial media sekalipun. Ya, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu ada metode pembayaran dan metode pengiriman. Metode pembayaran ini pada umumnya dapat menggunakan transfer via ATM atau kartu kredit, bahkan electronic payment atau e-payment seperti ShopeePay, Dana, OVO, atau pembayaran secara online yang lainnya. Bahkan bisa dilakukan secara COD atau secara langsung. Sedangkan metode pengirimannya biasanya memerlukan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, Tiki, super cepat, atau jasa pengiriman barang yang lainnya. Komponen terakhir yaitu customer service. Customer service ini sendiri merupakan hal yang paling penting dalam membangun e-commerce, yang biasanya aktivitasnya dilakukan di sosial media atau bisa terdapat di email atau FAQ. Lanjut, materi yang ketiga atau bab yang ketiga yaitu jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis atau tipe-tipe e-commerce ini dibagi menjadi 6 tipe atau 6 jenis. Yang pertama yaitu e-commerce dalam business to business, yang kedua e-commerce business to consumer,
Yang ketiga, business to administration. Yang keempat yaitu e-commerce consumer to business. Yang kelima yaitu e-commerce consumer to consumer. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu e-commerce consumer to administration. Yang pertama yaitu e-commerce business to business. E-commerce business to business ini merupakan suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya dilakukan oleh kedua belah pihak perusahaan yang dimana mereka sama-sama memerlukan atau memiliki kepentingan bisnis. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau bisa dikatakan berlangganan satu sama lain. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to business. Itu ada indotrading.com, MBIS, Electronic City, indonetwork.co.id, ralali.com, atau masih banyak contoh e-commerce business to business yang lainnya. Lanjut, jenis kedua atau tipe kedua yaitu e-commerce business to consumer. E-commerce business to consumer yaitu suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya melibatkan antara suatu perusahaan atau bisnis dengan konsumen akhir. Jenis ini adalah model yang paling umum dilaksanakan atau ada dalam e-commerce, yang dimana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada pelanggan melalui platform online. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to consumer. Ada Lazada, Zalora, Blibli.com, Belanja, Carrefour, Alfa Online, atau Shopee, atau bahkan masih banyak contoh e-commerce business to consumer yang lainnya. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu e-commerce business to administration. E-commerce business to administration ini hampir mirip dengan e-commerce business to business. Akan tetapi pada model e-commerce ini transaksinya itu melibatkan antara perusahaan atau bisnis dengan instansi pemerintahan atau administrasi. Berikut ini adalah contoh e-commerce business to administration, yaitu tentang pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak. Lanjut, yang keempat, jenis yang keempat yaitu e-commerce consumer to business. E-commerce consumer to business merupakan suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya itu melibatkan antara konsumen satu dengan perusahaan atau bisnis. Dalam model e-commerce ini, konsumen bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Ini adalah contoh e-commerce consumer to business, yaitu di sini saya pilih tempat menjual foto, atau bisa contoh lain yaitu Google AdSense. Yang kelima yaitu e-commerce consumer to consumer. E-commerce consumer to consumer merupakan suatu bentuk e-commerce yang dimana transaksinya itu melibatkan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Dalam model e-commerce ini, konsumen yang satu bertindak sebagai penjual dan konsumen yang lainnya bertindak sebagai pembeli. Contoh e-commerce consumer to consumer. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, tokobagus.com, Lamido, rumah.com, Elevania, atau masih banyak contoh e-commerce consumer to consumer. Dan yang terakhir atas tipe ini yaitu atau jenis-jenisnya yaitu e-commerce consumer to administration. E-commerce consumer to administration sebenarnya hampir mirip dengan e-commerce business to administration. Tetapi pada model ini transaksinya itu melibatkan antara individu atau konsumen dengan instansi pemerintahan atau administrasi. Penjualan produk elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia, dan biasanya kegiatannya itu dilakukan dalam bentuk jasa.
ini merupakan contoh e-commerce consumer to administration, yaitu BPJS Kesehatan atau tempat kita berobat. Atau bisa contoh yang lain yaitu tentang pembayaran yang pajak tadi. Selanjutnya materi yang keempat atau bab yang keempat yaitu manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pelaku usaha yang pertama yaitu ada penjualan global, yang kedua ada pemasaran bertarget, yang ketiga meningkatkan keuntungan bersih, dan yang terakhir mengurangi biaya perekrutan dan pelatihan. Adapun manfaat bagi konsumen, yang pertama ada belanja bisa dilaksanakan 24 jam per hari atau per minggu sekalipun. Bisa dikatakan kita bisa belanja kapanpun kita mau. Yang kedua yaitu ada biaya rendah. Yang ketiga, proses pembeliannya lebih cepat karena kita hanya mengklik dan memilih barang yang ingin kita pesan dan bayar. Dan yang terakhir yaitu ada menghemat waktu. Materi yang kelima, bab yang kelima yaitu tantangan dalam e-commerce. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka banyak muncul e-commerce atau tempat penjualan barang atau produk. Maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya persaingan yang ketat. Dan yang kedua yaitu ada retur dan pengembalian barang. Tantangan yang ketiga ada keamanan dan privasi, karena yang dimana bentuk online itu rawan terjadinya hacking atau yang lainnya. Tantangan yang keempat ada pengelolaan persediaan, yang kelima ada logistik dan pengiriman, dan yang keenam ada yang keenam atau yang terakhir yaitu ada regulasi dan kepatuhan. Bab atau materi yang keenam yaitu ada contoh studi kasus dalam e-commerce. Contoh studi kasus yang saya pilih yaitu efektivitas penggunaan e-commerce dalam menunjang penyerapan zakat studi kasus LAZ Al-Azhar oleh Taufikur Rahman dan Rahma Indrarini dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam pada tahun 2021. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah fitur pembayaran zakat di e-commerce sudah efektif pada studi kasus LAZ Al-Azhar. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode fenomenologi yang berdasarkan peristiwa dari masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa fitur pembayaran zakat di e-commerce pada studi kasus LAZ Al-Azhar ini sudah efektif, tapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi, seperti edukasi kepada masyarakat terkait adanya fitur tersebut sehingga penyerapan zakatnya bisa melalui e-commerce dan akan menjadi makin maksimal. Berikut ini adalah jurnal yang bisa diakses. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan materi atau presentasi materi dari saya ini yaitu e-commerce itu merupakan proses pembelian ataupun penjualan suatu produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile. Secara keseluruhan, e-commerce ini telah merubah cara bisnis beroperasi dan cara konsumen berbelanja. Dengan pemahaman yang baik tentang tantangan dan manfaatnya, bisnis dapat mengoptimalkan potensi e-commerce untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang dimengerti tentang materinya, saya mohon maaf dan mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.